Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Karena sejatinya nggak mungkin dunia itu terpisahkan dari agama. Mereka yang menjalani kehidupan ini tanpa bimbingan agama, mereka akan tersesat, akan membuat kekacauan dan membinasakan manusia. Dan mereka yang berjalan dengan agama dengan menolak dunia, maka di mana dia tinggal? Dia tinggal di dunia. Dunia adalah bekal untuk menuju ke alam akhirat. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam perkara-perkara agama kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Kita tahu ada banyak sesembahan manusia, tapi semua sesembahan itu batil. Ada banyak agama yang diikutin oleh manusia, tapi semua agama itu batil kecuali agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah, penutup para nabi. Semoga salat bersambung untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita melihat ada orang-orang yang dahulu tatkala kita berjumpa dengan dia masih gagah, dia sehat. Tapi setelah puluhan tahun kita berjumpa lagi dengan dia, ada banyak perubahan di dirinya. Subhanallah, kulit wajahnya yang dulu kencang, yang bersinar bak kaca, tubuhnya yang tegap, jari-jarinya yang kekar. Kemudian kita melihat dia dengan wajah yang sudah berkeriput, dengan rambut yang sudah beruban, dengan tangan-tangan yang sudah lemah. Itulah kehidupan manusia, jemaah. Kalaupun Allah memberikan umur kepada kita, kita akan sampai kepada kondisi mereka. Walaupun kita tahu banyak di antara manusia yang sebelum tua dia sudah meninggal dunia. Anak-anak muda yang mungkin diharapkan oleh orang tuanya untuk kelak tumbuh besar menjadi lentera yang menerangi keluarga, ternyata anak itu berangkat sebelum orang tuanya. Tapi kebanyakan manusia ya sampai umur tua. Di surat Ar-Rum ayat 54. Coba dibuka Qur'annya di surah Ar-Rum ayat 54. Bagaimana Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang penciptaan diri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء
wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Masya Allah. Itulah penciptaan manusia. Dimulai dengan kelemahan, diakhiri dengan kelemahan. Jadi kekuatan manusia itu diapit dengan dua kelemahan. Agar kita sadar. Soalnya kadang-kala orang kalau masih muda, ada banyak dosa yang dia kerjakan dengan kekuatan dan ambisi dia. Dia lupa, kemarin engkau nggak bisa apa-apa loh. Engkau keluar dari perut ibumu, duduk nggak bisa. Membalik tubuhmu nggak bisa. Engkau hanya bisa menangis, berteriak. Engkau kencing di situ. Engkau buang kotoran di situ. Engkau makan disuapin. Minum dikasih. Engkau digendong kemana-mana. Engkau lemah. Dan nanti akhir hidupmu pun akan seperti itu. Engkau akan kembali lemah. Dengan segala penjagaanmu. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang ingin awet muda, karena dia tahu nggak bisa dibohongin, kulitnya nggak bisa dibohongin, kekuatannya nggak bisa dibohongin. Oke lah, mungkin dia berbeda dengan orang lain. Dia lebih kuat karena dia menjaga kesehatan tubuhnya. Tapi tetap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau sudah tidak muda lagi. Engkau sudah tua. Bahkan kita lihat ada orang-orang yang kembali lemah seperti dahulu ketika dia kecil. Dia pikun. Anaknya pun dia tidak mengenali. Nanti anaknya datang, ditanya, kamu siapa ya? Oh fulan, oh iya. Kadangkala dia sholat, harus diingatkan. Sholat ya ayah, sholat ibu. Oh udah masuk waktu sholat. Ada yang karena semangatnya ibadah sholat duhur sampai 2 kali, sholat duhur sampai 3 kali. Udah jadi lemah. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Allah memberikan kehidupan kita, tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau lemah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam an thalath. Pena malaikat itu diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Anak bayi sampai dia mimpi, sampai dia baligh. Wa anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia terjaga. Ini orang-orang kondisinya akalnya nggak ada sama mereka. Belum lengkap akalnya, maka diangkat tuh pena. Tapi ketika engkau sudah balik, mulai dicatat. Engkau wajib melaksanakan tugasmu. Wah subhanallah, ternyata umur kita nggak panjang. Yang Allah ceritakan kelemahan ya, kalau kita ngelihat orang itu lemah ya, belum bisa mandiri, belum bisa berdiri sendiri. Kalau sekarang dari sejak lahir, lulus SD, ya lulus SD juga masih lemah, bergantung sama orang tuanya, makan dikasih orang tuanya, biaya sekolah sama orang tuanya. Kadangkala masa sekarang itu masa lemahnya lebih panjang. Dulu anak SD bisa kerja, oh ya dulu saat karena memang kebutuhan. Nah, dia bisa mandiri. Sekarang lulus kuliah belum bisa mandiri, masih nyusu sama orang tuanya, masih makan dari orang tuanya, menunjukkan kelemahan dia. Ada apa? Padahal engkau itu sudah berada di masa muda, masa kuat, tapi ternyata engkau habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga engkau masih tergolong orang yang lemah.
Kapan kuatnya? Wallahu a'lam. Secara fisik mungkin kuat, secara kemauan mungkin kuat. Kemudian nanti anggap kuat-kuat, umur 40 tahun ya, 45, 50, mulai lemah lagi. Sakit-sakitan. Sering ke dokter. Ana berjumpa sama beberapa orang di rumah sakit ketika mengantar ayah. Ana tanya, ibu udah berapa kali ke sini? Oh, saya memang pasiennya beliau. Sudah sejak berapa tahun? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun dia ke dokter ini. Udah lemah. Ada yang puluhan tahun mengkonsumsi obat. Kenapa? Ginjalnya udah gak bisa dipakai. Kadangkala seperti itu. Paru-parunya udah molor. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu umur umat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sekarang umurnya 50 tahun, mungkin tinggal 10 tahun engkau. Mungkin 20 tahun. Tinggal tersisa hidupmu sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70 itu sedikit. Dalam hadis Anas bin Malik, hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, di situ Nabi mengatakan wa aqalluhum alladzina yablughuna 80, sedikit yang sampai umur 80 tahun itu sedikit. Ada tapi sedikit. Kadangkala anak muda kalau dikasih tahu dia nggak tahu, nantilah kalau anak umur 60 70 tahun anak mau tobat. Berarti dia mengisyaratkan umur tua itu umur taubat. Engkau yang umurmu sudah tua, engkau harus bersyukur dikasih umur sampai tua. Kenapa? Karena kalau bicara amalan, semakin panjang waktumu untuk beramal soleh, semakin banyak kebaikanmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, baik amalannya. Engkau masuk yang mana? Wa syarrun nas, dan manusia terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, buruk amalannya. Ahibati fillah, semakin panjang waktumu, engkau akan semakin panjang hisabnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla di surah Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Allah bercerita tentang orang-orang yang berada di neraka. Bagaimana penyesalan mereka? Mereka dikasih waktu sama Allah, tapi mereka mensia-siakan. Kalau dikatakan kepada 100 orang, mereka masuk ke mall, dikatakan kepada mereka, ditutup mallnya, silahkan ambil yang kalian mau, waktu kalian hanya 1 jam. Kita lihat nih, ada sebuah permainan, masuk ke mall, kasih tuh mallnya dibuka semua sudah. Engkau punya waktu 1 jam. Kira-kira kita akan ambil apa? Di situ ada toko emas, di situ ada toko berlian, di situ ada toko motor,
ada mobil, Masya Allah, ada segala macam. Waktumu hanya 1 jam. Ada yang sibuk makan, karena di toko makan, ya Allah enak makan. Yang lain ini Anda nggak mikir makan. Anda harus dapat sebanyak mungkin. Dia berpikir ada mobil, mobil ini bisa untuk tempat barang. Dia buka mobil tersebut, dia isi barang, tapi nggak semua barang. Dia tahu barang ada yang makan tempat, ada barang yang sedikit tapi bernilai tinggi. Kembali kepada kecerdasan mereka. Tapi ada yang sibuk bermain karena di situ ada tempat main. Waktu habis, mereka keluar. Sebagian ada yang keluar nggak bawa apa-apa, tapi perutnya besar. Ada yang keluar berkeringat karena dia sibuk bermain. Tapi ada yang keluar membawa segala yang bernilai tinggi dari mall tersebut. Coba dibaca surat Fatir ayat 37. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang pada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Tuh mereka teriak-teriak. Mereka meminta pertolongan. Mereka ingin kembali ke dunia. Mereka minta dikeluarkan dari api neraka bukan untuk bertamasya, bukan untuk makan makanan yang enak, bukan untuk istirahat, hidup santai. La. Mereka mengatakan akhrijna na'mal salihan. Kita ingin beramal saleh, tidak seperti yang dulu kami amalkan. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami udah kasih umur sama kalian? Ini hisab. Ini juga bisa kecaman buat mereka. Para ulama menyebutkan waktu diingatkannya manusia itu, ada yang mengatakan 70 tahun. 70 tahun. 60 tahun. Jadi kalau ada orang umurnya 60 tahun, engkau kalau masih nggak benar, terlalu. Apa nggak cukup engkau 60 tahun berbuat dosa? Waqila arba'un. Ada yang berpendapat 40 tahun. Orang dikasih waktu sampai umur 40 tahun, akalnya sampai sempurna, masih terus berbuat dosa, masih belum hijrah, masih belum kembali kepada Allah Azza wa Jal. Yang ada dalam benak dia masih fulus, kekayaan dan harta. Mau dibawa kemana? Engkau sudah 40 tahun. Apalagi yang umur 50 tahun, apalagi yang 60 tahun. Karena ada manusia-manusia yang sudah tua masih belum kembali kepada Allah. Ada sebuah riwayat menyebutkan man ammarahullah sittin faqad a'dzara ilaihi fil umr. Siapa yang Allah kasih umur 60 tahun, maka Allah sudah kasih alasan yang kuat buat dia. Cuma dianya yang tidak mau benar. Lalu dikatakan ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi ya udahlah, nggak ingat kecuali orang yang ingat.
dikasih peringatan, dikasih nasihat, kajian disampaikan. Yang diikutin bukan kajian. Dia jadi follower itu sampai tua masih mengikuti para orang-orang fasik, para pelaku dosa. Apa belum cukup waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Di antara makna peringatan itu adalah uban, jamaah. Biasanya orang kalau sudah tua ya, mulai jenggotnya putih, kumisnya putih, yang laki-laki yang perempuan rambutnya putih, kadangkala alisnya sudah mulai ada ubannya. Maka kata Allah, fadzuqu, ya udah kalian rasakan. Kalian mau minta apa? Mau minta kembali ke dunia? Nggak ada, sudah. Kalian udah dikasih waktu, kesempatan itu udah diberikan kepada kalian. Maka rasakan adab itu. Nggak ada penolong buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Ahibati fillah. Ya, mungkin yang menyimak kajian ini bukan hanya yang tua, yang muda juga menyimak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah 5 hal sebelum 5 hal yang lainnya datang. Ini ada kesempatan, 5 kesempatan, manfaatkan sebelum 5 yang lainnya datang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik. Masa mudamu. Ini buat anak-anak muda. Engkau masih kuat, nggak seperti orang tua. Engkau itu bisa lari 1 jam, bisa berenang 1 jam. Masa engkau nggak bisa sholat malam 1 jam? Nggak kuat engkau. Engkau bisa naik gunung, lututmu capek, tapi engkau paksa sampai ke puncaknya. Apa nggak bisa engkau naik menuju ke puncak keridhaan Allah SWT? Engkau masih muda. Kita lihatlah tentara-tentara. Tentara itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang senior, ada yang junior ya. Kalau yang senior itu ya Allah, badannya bagus-bagus ya, olahraganya lari terus, suruh push up, suruh apa, kuat. Yang tua udah nggak kuat. Maka Nabi mengingatkan yang muda nih, sebelum engkau jadi tua, manfaatkan. Engkau dapat melihat orang-orang yang sudah sepuh, yang jalan kaki kadangkala sudah ngos-ngosan. Ada yang harus pakai kursi roda. Ada yang punggungnya udah mulai membungkuk. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum engkau sakit. Ya, orang sehat kasih nikmat sama Allah. Dia bisa berbuat apa yang tidak bisa diperbuat orang-orang yang sakit. Kemudian wa ghina qabla fakrik, yang kaya nih, kekayaanmu sebelum kau jatuh miskin. Karena ada orang-orang yang kesian ya, ketika kaya nggak ada satupun masjid yang dia dirikan. Tidak ada satupun pesantren yang dia bangun ketika dia kaya. Ketika bangkrut, jatuh miskin, dia ingin punya pesantren, dia ingin punya rumah di surga. Ketika mati, habis lagi dia sudah. Maka ketika engkau sehat, manfaatkan sebelum sakit. Ketika engkau kaya, sekarang nih waktunya berbagi. Mumpung, kalau pakai aji mumpung, ya aji mumpung kita. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kaya, untuk berbuat ketaatan, bukan untuk berbuat dosa. Karena ada orang-orang yang punya pemikiran, mumpung kamu masih muda, banyak duit, banyak waktu kosong, ini kesempatan kau berangkat ke tempat maksiat sana, berangkat ke tempat maksiat sana, keliling dunia di tempat-tempat maksiat. Wa faraghaka qabla syuklik, engkau punya kesempatan waktu kosong sebelum engkau sibuk, manfaatkan. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, sebelum engkau mati, hidupmu. Allah kasih kesempatan sekali buat kita. Masa muda itu cuma sekali, kemudian kau akan tua.
Hidupmu hanya sekali. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Kalau aku menyamakan masa muda itu seperti sesuatu yang ada di tanganku, kemudian jatuh, udah hilang masa muda itu. Ahibati fillah. Terus apa yang perlu dilakukan? Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal. Udah, kalian segera beramal. Segera beramal. Sab'an. Sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Nabi mengatakan, yang kalian tunggu itu apa? Kalian hidup nih sekarang. Kita ini berada di muka bumi ini. Kita sedang nungguin apa sih? Manusia tuh sedang nungguin apa? Kata Nabi SAW, 7 yang sedang ditunggu. Manapun kau akan kena salah satunya. Yang pertama, faqran munsian, kefakiran yang membuat engkau jadi lupa, sibuk cari duit akhirnya. Ketika kaya nggak pernah ke majelis ilmu, ketika kaya nggak pernah umroh, ketika jatuh miskin jangan mikirin umroh, jangan mikirin majelis ilmu. Dia selalu berpikir, ya Allah, ana mikir perut ana. Nah, dulu ketika engkau punya uang, kau nggak pernah datang ke majelis ilmu. Yang ditunggu itu apa? Kefakiran yang membuat engkau lupa. Au ghinan mudghiyan, atau kekayaan. Engkau sekarang sedang berburu kekayaan. Engkau sekarang masih belum kaya nih. Segera beramal kebaikan. Nggak ada sodakoh. Oh, nanti kalau aku kaya. Kalau engkau tidak membiasakan diri bersodakoh, membantu orang lain dalam kondisi engkau belum kaya, maka tatkala kaya, engkau malah akan jauh dari agama ini. Allah mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya ketika dia merasa udah memiliki, udah kaya. Engkau nunggu kalau kaya baru beramal. Nanti kalau aku sukses baru aku. Sekarang waktunya beramal. Au maradan mufsidan, atau kau tunggu masa sakit yang merusak kondisimu. Ya, orang kalau sudah sakit, jemaah, apa yang terjadi? Ya, kadangkala dia di karantina, diisolasi, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Engkau nunggu itu. Berapa banyak orang yang berangkat haji nunggu tua. Seakan-akan kewajiban haji itu nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah sakit-sakitan, aku baru berangkat haji. Makanya rame nih ketika haji tahun ini tidak diadakan karena COVID-19. Gimana Ustaz? Apa umur anak sampai ke tahun depan? Apa kesehatan anak? Ya itulah, engkau nunda-nunda berangkat haji selama ini. Padahal engkau mampu sudah sejak 15 tahun yang lalu engkau sukses. Tapi engkau memilih beli mobil yang bagus. Engkau memilih renovasi rumahmu. Engkau memilih melakukan tindakan-tindakan yang urusannya hiburan untuk duniamu. Ketika engkau nanti sakit, engkau akan kebingungan. Au haraman mufannida. Engkau menunggu masa tua. Ini umurnya udah tua. Yang membuatmu ya udah kekuatannya udah menipu dia, seakan-akan dia sehat, tapi ketika jalan ya tawaf, sa'i, udah nggak mampu dia. Au mautan mujahiza, atau kematian yang datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Itu yang kita tunggu. Au dajjal, atau engkau beramal nunggu dajjal. Kalau ada dajjal baru engkau beramal. Fasyarru ghaibin yuntazar. Awisa, atau kau nunggu kiamat. Oh iya, nanti kalau kiamat. Berapa banyak orang yang seperti itu? Nunggu masa tua dia beramal, nunggu kaya dia bersodakoh, nunggu yang dalam harapan dia nanti dia bisa beramal pada waktu itu. Realitinya tidak, jamaah. Maka buat yang sudah tua, Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, cepat beramal kalian sudah. Udah cepetin beramal. Kalau bicara beramal ini, orang tua ini mungkin akan mengatakan, ana udah beramal Ustaz.
Ya, ana sudah 50 tahun Ustaz. Oke, sekarang kalau engkau sudah beramal, engkau merasa sudah baik, engkau perlu menghisap dirimu. Apakah benar engkau sudah baik? Kalau yang belum baik, ya hendaklah berbuat baik. Tapi yang kalau sudah merasa baik, disinilah kita bicarakan sekarang. Sama-sama sih, yang udah merasa baik atau yang belum baik, kita diperintahkan untuk menghisap diri kita. Dan masa tua ini adalah masa yang sudah, istilahnya masa itu sudah wajib menghisap diri. Karena Allah kasih waktu sama engkau. Kita tuh kadang-kadang menghisap amalan orang lain. Kita kadang mengatakan, ya Allah kasihan orang tua anak ya. Orang tua anak itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Oh kasihan fulan ya. Kasihan fulan ya, amalnya belum benar. Kasihan. Engkau gak kasihan sama dirimu sendiri? Seharusnya kau berpikir, kasihan sama diriku. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik, subhanallah. Allah mengetahui dengan apa yang sudah kita kerjakan, tapi kita disuruh melihat. Lihat apa yang udah kita siapin. Kalau orang mau, Masya Allah ya, orang kalau mau pergi-pergi itu, ya dia buka tasnya, dia lihat, nanti dicek, ada checklist lah, dia lihat, oh udah bawa ini, bawa ini, alhamdulillah udah lengkap ya. Karena kebutuhan orang tua beda sama anak-anak. Kadang-kadang ada orang tua yang udah pakai, ya udah buang hajat, kadang-kala udah nggak bisa ke toilet ya. Ada banyak keperluan dia. Engkau tuh mau pergi, semakin bertambah umurmu, semakin dekat engkau kepada kepergianmu. Maka Allah perintahkan 2 kali bertakwa kepada Allah. Lihat apa yang sudah engkau persiapkan. Karena apa? Ada orang-orang yang nggak siap. Dia persiapan rumahnya direnovasi lagi, ininya renovasi, kuburanmu belum direnovasi. Emangnya anak kan belum mati Ustaz. Itulah yang perlu kita pikirkan. Kita belum mati, kita masih punya waktu untuk merenovasi kuburan kita. Mengisinya dengan segala yang kita inginkan di sana, sehingga kuburan itu menjadi tempat yang indah buat kita. Kenapa? Ya karena udah tua. Allah menyebutkan sebuah doa untuk orang yang umurnya sudah 40 tahun di surat Al-Ahqaf ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku,
Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Barakallahu fikum. Jadi orang yang sudah sepuh ini hendaklah bersyukur sama Allah, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan kepada orang tuanya. Jadi seorang anak ini perlu ingat sama orang tuanya. Di umur engkau sudah tua, engkau tetap ingat sama orang tua. Mungkin orang tua masih belum melaksanakan ketaatan. Orang tua mungkin sudah meninggal dunia. Mungkin engkau melihat ada banyak dosa-dosa orang tua. Bagaimana engkau sekarang beristighfar buat orang tuamu? Maka dia minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada orang tuanya. Dan agar terus beramal soleh. Tidak berhenti beramal soleh. Nggak ada pensiunnya orang beramal soleh. Minta diperbaiki anak keturunannya agar mereka jadi orang-orang yang soleh. Lalu dia bertobat kepada Allah dan dia mengatakan, aku termasuk orang-orang muslim. Bagaimana cara kita menghisap diri kita? Jadi seharusnya semakin bertambah umur itu pengalamannya semakin besar, semakin luas, tidak mudah disesatkan setan. Kenapa anak tahu ini bisikannya setan nih? Kenapa anak udah umur anak ini udah 60 tahun? Anak udah kebal dibisikin setan. Pokoknya kalau dia seperti ini tuh setan, jangan ikutin. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya dalam urusan hamba ini, bagaimana dia sebelum di awal harinya, sebelum dia bekerja, ada orang sebelum bekerja itu sudah menata modal. Orang mau usaha, dia tulis apa yang mau dikerjain, modalnya berapa, kendala-kendalanya apa, keuntungan-keuntungannya apa. Mereka adakan hisab, adakan persiapan sebelum mulai bekerja. Nanti selesai bekerja, mereka hitung lagi. Apakah yang mereka harapkan itu didapat? Apakah target yang mereka inginkan dapat diraih atau tidak? Jadi di awal dan di akhir itu dilakukan penghitungan. Nih buat orang-orang yang tua, supaya dia nanti itu tidak kelabakan. Makanya sebuah perusahaan yang selalu mengadakan audit keuangan mereka, ketika ada BPK yang datang mengaudit, dia biasa aja, tafadhal, udah kita audit kok, ana udah tahu keuangan kita sehat atau sakit, kita udah tahu. Karena memang sebelum petugasnya datang, dia sudah menghitung. Begitu pula seorang muslim sekarang. Sebelum tuh datang harinya, kita diaudit, kita udah punya catatan lengkap, tafadhol mau diaudit, karena hisab tetap akan berjalan. Namun kata Umar radhiyallahu anhu, itu akan lebih memudahkan kalian ketika kalian itu telah menghisab diri kalian, paling nggak bingung. Bagaimana cara menghisab diri kita, khususnya untuk orang yang sudah tua nih. Bagaimana kau menghisab, kau umur 50 tahun, apa yang kau kerjakan selama 50 tahun? Hati-hati. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, yang kata Nabi SAW, inna rajula la yusalli salata sittina sanah walam tuqbal lahu sholah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Gimana kalau dia nggak pernah menghisab dirinya sampai mati? Di sana baru ketahuan ternyata sholatnya nggak ada pahalanya. Tapi banyakkan kita yang penting sholat, yang penting puasa. Oh, puasamu perlu dihisab juga. Para ulama menyebutkan ada dua jenis menghisab diri. Bagaimana menghisab diri kita? Ada dua model. Model yang pertama, menghisab diri kita sebelum bekerja. Model yang kedua, menghisab diri kita setelah bekerja. Menghisab diri kita sebelum beramal, ini orang tua bukan berarti dia berhenti beramal. Dia punya banyak amalan, nanti dia masuk ke jenis yang kedua, menghisab diri setelah beramal.
Tapi sekarang jenis yang pertama, orang tua pun tetap harus beramal. Maka dia perlu menghisap dirinya supaya nanti yang kedua akan lebih mudah untuk menghisapnya. Menghisap diri sebelum melakukan sebuah amalan, maka sejatinya dia itu merenungkan niat dan tujuannya dia. Dia tidak beramal sampai jelas buat dia mana yang lebih kuat, diamalkan atau tidak. Jadi bukan sekadar ada keinginan beramal langsung diamalin, enggak. Disebutkan oleh Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, kana ahadum, cerita para sahabat Nabi. Kana ahadum idza arada an yatasaddaq bi sadaqatin tathabbat. Dulu tuh orang kalau mau sodakoh, para sahabat itu sebelum dia bersodakoh, dia itu cross check kepada dirinya, dia hisap dirinya dulu, niatnya dia. Kalau ternyata lillahi ta'ala, maka dia lanjutkan. Kalau ternyata bukan untuk selain Allah, maka dia berhenti, dia nggak lanjutkan. Kenapa? Ada apa dia beramal untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi tatkala jiwamu mendorongmu untuk beramal, maka engkau harus bertanya, ini amal kebajikan apa tidak? Oh bagus, amalnya bagus. Tapi kita tahu amal soleh diterima itu karena dua hal. Yang pertama karena ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua karena sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jenis yang pertama untuk kita semuanya, untuk yang masih muda, untuk yang sudah tua, sebelum engkau bersedekah, sebelum engkau beramal. Karena terus terang ada orang-orang tua yang akhirnya mati su'ul khatimah karena dia mengamalkan sebuah amalan yang seharusnya dia tidak kerjakan, mungkin karena niatnya dia yang tidak benar. Yang kedua, menghisap diri setelah beramal. Dan ini disebutkan ada 3 kondisi. Kenapa perlu kita hisap setelah beramal? Kadang-kala kita udah ngerjain, ternyata salah. Ada orang tua yang sebelum meninggal dunia berwasiat, nanti harta warisan ini dibagikan sama rata. Loh ayah, engkau nggak punya hak untuk membagikan warisan. Engkau punya hak untuk membagikan hartamu. Ketika engkau masih hidup, engkau boleh membagi sama rata, tafadhol. Bukan warisan. Tapi kalau warisan, ada yang bagi. Berkaitan dengan muhasabah setelah amal ini, yang pertama ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau bagian yang pertama, dia menghisap dirinya atas keteledoran dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan beramal soleh. Banyak orang mengatakan, anak sedekah Ustaz, anak berangkat umrah, anak berangkat haji, alhamdulillah, anak berangkat haji 3 kali, berangkat umrah 10 kali, anak sedekah ada 3 masjid yang anak bangun, alhamdulillah, barakallahu fiik. Engkau banyak amal solehnya, tapi engkau perlu bertanya kepada dirimu, apakah engkau laksanakan kewajiban itu secara sempurna, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau ternyata bercampur amalanmu, maka untuk menyempurnakan amalanmu itu, tutupin dengan yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah jemaah, ketika orang mengenal sunnah ini, banyak orang yang berangkat haji, kemudian berangkat haji lagi. Kenapa dia kata, ya Allah Ustaz, ana dulu hajinya kok ngawur Ustaz ya, karena nggak punya pembimbing, atau pembimbingnya bukan ustadz yang mengerti, sehingga kita melaksanakan ibadah haji itu seenak kita, yang mudah-mudah aja yang kita ambil. Maka ketika engkau menghisap dirimu dan berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, yang dia mengulangin haji untuk menyempurnakan, memang syariatnya seperti itu. Ketika nanti pada hari kiamat engkau dihisap, akan ada hisap buat engkau di hajimu. Ketika hajimu nggak sempurna, maka akan ditanyakan,
Hal lahu min nafilah, apakah orang ini punya haji yang sunnah? Kalau punya, ambil, sempurnakan. Begitu pula dengan puasa. Yang pertama dihisab sholatnya. Sholatnya sempurna, alhamdulillah tulis sempurna. Kalau nggak sempurna, diambilkan dari sholat sunnahnya. Puasanya sempurna, selesai, tulis sempurna puasanya. Tapi kalau kurang, diambilkan dari yang sunnah. Disinilah manfaat muhasabah. Yang tua-tua, yang pernah haji berapa tahun yang lalu, pernah umrah berapa tahun yang lalu, maka kau perlu menghisab dirimu. Apakah amalan yang aku kerjakan itu ikhlas, sesuai dengan tuntunan, atau ternyata banyak yang nggak benar? Seperti orang yang puasa. Ana puasa Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ana sejak balik sampai sekarang puasa. Ana nggak pernah tinggalkan sholat malam. Alhamdulillah. Engkau hisab. Engkau tidak melihat kepada jumlah haji yang kau kerjakan, sholat malam yang kau lakukan, tapi engkau melihat kira-kira sempurna enggak? Siapa yang sempurna, jemaah? Rasulullah SAW selesai sholat beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Pada malam-malam Lailatul Qadar, beliau mengajarkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau maha maaf, engkau cinta dengan maafkan aku. Ini muhasabah yang pertama setelah melakukan perbuatan. Engkau punya sedekah, engkau lihat sedekahmu itu lillahi ta'ala atau ternyata jadi azab buat engkau. Kemudian muhasabah kedua adalah, ini dari jenis yang kedua setelah beramal, kalau engkau melakukan kemaksiatan. Engkau punya dosa, engkau perlu melihat berapa banyak dosa yang kau kerjakan. Kalau bicara dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membimbing kita dalam menghisab diri kita dalam urusan dosa ini. Beliau mengatakan, awal engkau menghisab dirimu adalah bagaimana engkau menempatkan nikmat-nikmat Allah, membandingkannya. Ini nikmat yang Allah berikan kepadaku, kemudian ini kemaksiatan yang aku kerjakan. Maka ketika engkau melihat, ya Allah, ini anak udah dikasih nikmat masih berbuat dosa, ketika itu engkau akan sadar, ya Allah, ya ternyata banyak dosa anak. Ketika engkau mengkiaskan nanti, menghitung antara nikmat yang Allah berikan kepadamu dan tentang apa yang kau berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan melihat betapa besarnya karunia Allah dan betapa rendahnya dan dirimu menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kemaksiatan. Maka kalau kita lihat di doa Sayyidul Istighfar, Nabi mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari kejahatan yang aku kerjakan, dan aku mengakui semua nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepada aku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini yang udah tua, berapa umurmu? 60 tahun. Engkau letakkan nih nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, dari sejak ujung kaki sampai ujung rambutmu. Kau lihat nikmat-nikmat Allah, doa-doa yang Allah kabulkan, permintaan-permintaanmu yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau lihat, dan bagaimana dosa yang kau kerjakan. Maka tatkala itu engkau tahu kalau engkau banyak dosanya. Ternyata orang masuk surga itu karena rahmat Allah, dibandingkan nikmat Allah sama kelakuan kita. Aduh, di dunia nih, apalagi dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika dia tahu bahwasanya ternyata banyak dosa yang dia kerjakan, agar dia tidak su'ul khatimah, waktunya bertobat. Waktunya bertobat. Nabi SAW umurnya sudah 63 tahun. Apa yang Allah perintahkan kepada beliau? Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tobat. Allah perintahkan kepada Nabi
di akhir hayatnya hendaklah bertasbih, memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Artinya mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, wastaghfir, dan memandang kepada dosa-dosa kesalahannya sehingga engkau bertobat kepada Allah. Kalau ternyata engkau belum termotivasi untuk bertobat, maka lihatlah kuburan, ziarah kubur. Ini juga dalam rangka menghisap diri kita. Lihat dahsyatnya azab Allah Azza wa Jal. Taruh di kakinya itu api, nanti bara api mendidih otaknya. Hadirkan pengawasan Allah bahwa apa yang kau kerjakan senantiasa dilihat walaupun engkau berada di ujung gunung sana. Coba dibuka firman Allah surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Barakallahu fikum. Nih, hisab yang pertama setelah beramal kau lihat. Kenapa engkau mengamalkan itu? Lillahi ta'ala apa enggak? Sesuai enggak dengan sunnah Nabi SAW? Jangan-jangan yang kau kerjakan selama ini ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi, Ustaz. Nabi nggak pernah ngamalin, nggak pernah ngajarin. Aku kerjain puluhan tahun sampai tua renta. Karena kadang-kadang orang tua ini kalau sudah tua renta, karena dia tidak mau menghisap dirinya, dia beranggapan semua yang dia kerjakan itu benar udah. Maka dia perlu hisap tadi. Menghisap apakah udah benar? Engkau lihat ada timbangannya, ditimbang. Sunnah Nabi SAW. Taib, ditimbang keikhlasannya lillahi ta'ala apa enggak. Yang kedua, muhasabah atas dosa-dosa yang kau kerjakan dengan memandang nikmat Allah dan melihat perbuatanmu, dan Allah senantiasa mengawasimu. Nggak ada yang tertutupin dari Allah Azza wa Jalla. Muhasabah yang ketiga setelah beramal ini, engkau lihat menghisap apa? Menghisap atas perkara-perkara, atas perbuatan-perbuatan yang meninggalkannya lebih baik daripada melakukan. Karena banyak waktu hidup kita ini sia-sia. Memang isinya bukan dosa, tapi sia-sia. Kalau engkau tinggalkan itu, engkau lakukan yang lainnya lebih bermanfaat. Sekarang kau punya waktu gitu. Anak kerjanya anak ngapain sih? 24 jam Allah kasih waktu buat anak. Anak ngapain? Oh, ternyata anak cuma nonton televisi. Engkau hisap dirimu. Yang suka nonton film, ada berapa film yang dia sudah tonton dari sejak dia muda sampai tua. Kalau engkau tidak tonton akan lebih baik buat engkau. Lain lagi kalau yang ditonton maksiat, yang main game. Ada orang-orang tua masih memanfaatkan waktunya untuk main game, yang tentunya kalau kita bicarakan meninggalkan lebih baik perbuatan-perbuatan mubah. Ada orang punya hobi-hobi yang mungkin secara agama ya boleh-boleh aja, tapi kalau engkau tinggalkan lebih baik. Engkau ini mau mati, engkau ini udah tua renta, mau kemana engkau? Ada jamaah, ini hisab supaya nanti kita benar-benar nyaman itu. Alhamdulillah ya Allah, udah umur tinggal sedikit, ana tahu ternyata perbuatan ini kurang berguna, ternyata perbuatan ini kalau ana tinggalkan akan lebih baik buat ana.
oh ternyata fulus itu kalau anak sedekahkan lebih baik daripada untuk bangun ini, untuk beli ini, beli itu. Ada orang-orang yang kadang-kala membeli hal-hal yang tidak berguna. Lihat isi rumahmu. Yang sudah tua, lihat isi rumahnya. Dia lihat, ada ini, ada gunanya enggak? Lihat ini, ya Allah, kayaknya enggak ada gunanya. Dia beli ini, beli itu. Isyil faidah. Kadang-kala ada orang di rumahnya sebelum kau mati, karena ada orang mati meninggalkan mobil, 60 mobil di rumahnya yang gak pernah dipakai, yang hanya untuk ditonton. Itulah yang dicarakan hisab. Yang sudah tua ini sudah mulai lihat. Dia mungkin punya koleksi barang antik, koleksi jam, koleksi cincin, koleksi ini. Engkau udah tua nih, lihat, ya Allah, koleksi-koleksi nggak aku bawa ke kuburan, mulai disedekahin. Ahsan nih buat beli masjid. Buat beli masjid, iya. Kalau ada masjid yang dijual beli, engkau beli apa selama ini? Bangun sekolahan. Engkau sudah tua. Engkau lihat isi rumahmu. Ada yang mubah, Ustaz, nggak apa-apa. Oke, mubah. Tapi buat apa gitu? Setelah engkau menghisap dirimu, subhanallah jamaah, ini insya Allah akan membantu kita untuk menghadapi kematian lebih nyaman lagi. Jangan membebankan anak kita. Ketika anak kita dikasih warisan banyak, ya Allah, kesian abah ya, beli ini, ma yanfa'. Abah punya ini nggak ada gunanya. Abah punya rumah di sana, dalam hidupnya nggak pernah masuk ke rumah tersebut. Sampai rumahnya jadi rumah hantu kadang-kala, jadi tempatnya jin. Maka orang-orang yang sudah tua, waktunya kau menghisap dirimu, masih ada kesempatan. Jangan sampai anakmu yang mikir, ya Allah, ibu kesian, abah kesian, karena engkau masih hidup. Engkau masih punya waktu untuk memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki, untuk meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Utang-utangmu mulai dilunasin ya. Mau utang ibadah, mau utang duit, mulai dilunasin. Mulai berhenti kredit ini, kredit itu berhenti sudah. Jangan sampai mati ninggalin utang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadal. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu dan banyak pertanyaan yang masuk, maka kami akan mengedepankan atau memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam keberkahan ini. Anda coba gabungkan karena pertanyaannya mempunyai tujuan yang sama. Intinya minta amalan-amalan yang intensif. Insan. Di umur senja ini, sisa umur sedikit lagi, takut taubat tidak diterima karena dosa yang diperbuat selama hampir 50 tahun atau 60 sampai 60 tahun. Karena sholat yang bacaan Al-Fatihahnya belum baik. Pertanyaan pertama, amalan-amalan apa yang harus dikerjakan di sisa umur ini, Ustadz? Amalan-amalan apa saja yang bisa menghapus dosa besar? Yang kedua, apakah benar dengan beramal memandikan jenazah dapat menghapus 70.000 dosa-dosa besar? Dan yang terakhir, jika ingin beramal jariah dengan keterbatasan ekonomi, bagaimana, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah, kalau kita berpikir amalan apa sih yang bisa kita amalkan di umur senja ini, sedangkan waktu tinggal sedikit, target yang ingin dicapai banyak, maka memang harus belajar mana yang harus diprioritaskan, diamalkan. Ketika datang seorang tabi'in kepada seorang sahabat yang dia telah membunuh seorang wanita,
sepupunya sendiri yang hendak dia nikahin, lalu dia menolak, kemudian dibunuh sama dia. Dia ingin menghapuskan dosanya. Apa kata sahabat ini? Ummuka hayy, ibumu masih hidup. Nggak ada, ibuku udah mati. Ya, kata sahabat ini, udah engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan semua amal-amal soleh yang bisa engkau kerjakan. Ketika ditanya sahabat ini, kenapa engkau bertanya tentang ibunya? Karena aku tidak tahu amalan yang lebih dicintai Allah daripada berbakti sama seorang ibu. Maka ketika engkau ingin tahu amalan apa di sisa umurmu ini, lihat tuh, amalan yang paling mulia apa. Nabi ketika ditanya SAW, ayul amali afdal, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, orang yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah au khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Engkau sekarang udah usia senja, apa yang kau bisa berikan kepada orang lain? Memberikan manfaat, membayari utangnya orang, berbagi kegembiraan, ngurusin urusannya orang, membantu orang. Kadang-kadang orang udah pensiun, nggak ada kerjaan, udah engkau lihat apa yang bisa dibantu. Tetanggamu mungkin perlu bantuan, dia punya urusan, engkau punya ilmunya, engkau urusin, engkau bantuin. Jadi sisa umurmu ini isi dengan semua amal soleh. Makanya engkau perlu ilmu. Jangan mengatakan udah tua masa belajar. Nah, belajar itu untuk beramal. Maka sekarang engkau belajar untuk beramal. Pertanyaan itu tadi menunjukkan kalau orang ini ingin tahu ilmu. Maka dengan ilmu itu insya Allah engkau akan tahu dosa-dosamu. Dengan menghisap tadi, engkau akan banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW istighfar, banyakin sholat malam. Kalau tadi bacaanmu dulu nggak benar, diperbaiki bacaannya. Sholat sunnahnya ditambahin. Yang nggak pernah duha sekarang duha. Habis sholat duha duduk istighfar 100 kali, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan yang seperti itu. Baik. Yang kedua, apa yang kedua tadi jemaah? Memandikan jenazah. Siap, wallahu a'lam jemaah. Kayaknya anak-anak nggak pernah tahu. Jadi kalau memandikan jenazah itu menghapuskan dosa 70.000 dosa besar. Allahu Akbar. Anak nggak tahu. Baik. Yang ketiga, makanya alhamdulillah pertanyaan itu menunjukkan orang ingin tahu. Coba cari hadisnya. Di mana kau nemukan itu? Siapa yang menyampaikan? Jangan-jangan nggak ada di kitab-kitab hadis. Yang ketiga berkaitan dengan amal jariyah. Baik, orang itu ada amalan-amalan yang bisa bersambung ketika dia meninggal dunia. Ada 3, anak soleh. Engkau uang nggak punya, tapi punya anak banyak yang soleh, alhamdulillah. Makanya ketika masa tua itu, jangan kemudian engkau tidak mendidik anak-anakmu. Waktunya engkau memanggil mereka kembali. Orang tua yang sudah sepuh ya, kumpulkan anak-anaknya. Dudukkan di rumah. Minta maaf sama mereka. Mungkin dalam mendidik kurang baik. Sampaikan, ayah nggak lama lagi hidup di dunia. Harapan ayah, harapan ibu, ketika meninggal dunia jangan lupa doakan ayah sama ibu. Kalau engkau punya utang, sampaikan kepada mereka, ayah punya utang nak. Uang ayah nggak cukup. Mungkin warisan ini juga nggak cukup. Ayah harap kalian bantuin ayah. Karena kita tahu warisan itu tidak boleh dibagi kecuali setelah utang dilunasin, wasiat ditunaikan. Tapi kadangkala warisannya nggak ada. Yang ditinggalkan orang tua itu utang. Secara hukum anak itu nggak wajib bayarin utangnya bapaknya. Tapi itu kebaikan anak. Kau diperintahkan berbakti. Ini kesempatan membantu ayah. Jadi sang ayah kumpulin anak-anaknya. Katakan kepada mereka, ayah punya utang sama fulan, ayah punya janji sama fulan, ayah mungkin nggak bisa menunaikan hal itu. Ayah minta kalian doakan ayah, bayarin utang-utang ayah. Sahabat itu
Zubair bin Awam sebelum meninggal dunia dipanggil anaknya. Kasih tahu anaknya, bapakmu punya utang, ini. Warisan jangan dibagi sampai engkau membayarkan utang-utang ayah. Dan setelah lunas engkau tunggu 4 tahun, jangan dibagi dulu warisan. Tunggu 4 musim haji. Engkau umumkan kepada manusia setiap musim haji. Yang Zubair punya tanggungan, yang Zubair punya utang sama dia, tolong datang. Sampai seperti itu seorang tua yang udah mau meninggal dunia wasiatkan kepada anaknya agar mereka berbakti kepada orang tua. Tadi dikatakan kita nggak punya Ustaz untuk amal jariah. Engkau punya ilmu, belajar ilmu, sampaikan ilmu tersebut. Kemudian kalau bicara amal jariah, subhanallah, mushaf, satu Quran yang engkau hadiahkan di masjid, yang engkau wakafkan di masjid, itu akan menjadi amal jariah buat engkau. Satu keramik yang engkau hadiahkan ke masjid, itu insya Allah akan jadi amal jariah. Artinya nggak harus engkau kaya raya, engkau baru punya wakaf, sedekah jariah. Dalam keterbatasanmu insya Allah engkau mampu beramal jariah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan selanjutnya, di usia tua di atas 40 tahun ini, apakah orientasi kita masih seimbang antara mengejar akhirat versus dunia 50% dan apakah masih berlaku kaidah kejarlah dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya atau fokus sajalah beribadah seakan-akan engkau akan mati esok hari? Barakallahu fikum ya. Jadi kalau bicara ambisi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yashibu ibnu Adam wa yabqal ithnan. Anak manusia itu wa yabqal ithnan. Anak manusia itu jadi tua, rambutnya beruban, tapi ada 2 yang tetap muda di diri, nggak tua-tua. Udah pakai tongkat, udah kadangkala ya berpenyakitan. 2 hal ini tetap sehat di diri dia, tetap muda. Apa? Al-hirsu wal amal, ambisi dan angan-angan. Jadi bukan berarti orang tua itu ambisinya berkurang, angan-angannya berkurang, tetap seperti muda. Tetap kepingin punya ini, kepingin itu, tetap. Maka di sini tugas kita mengontrol ambisi kita, memutus angan-angan kita. Jadi kalau dikatakan apa 50-50, jamaah rahimakumullah, antum hidup di dunia tinggal berapa tahun? Jangan bicara di masa tua, di masa muda. Antum mau hidup 70 tahun di muka bumi ini, sedangkan nanti di akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Masa 50-50? Contohlah, antum tinggal 3 hari, bekalnya berapa? Oke, anak 3 hari, bekalnya sehari anggap 1 juta, 3 juta. Tapi antum mau tinggal nanti di sana 10 hari, bekalnya 3 juta juga. Apa kata orang? Antum nggak bener antum. 50-50. Ya 50-50 gimana? Antum di sini cuma 3 hari, antum bawa duit 3 juta. Di sana antum 10 hari, 3 juta juga. Ya tentu di sana lebih banyak bekal yang harus dibawa. Namun Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Terus kalau bicara beramallah seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Iya, kita akan hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Maka beramal engkau di dunia ini, engkau akan selama-lamanya di sana. Sehingga engkau bersungguh-sungguh beramal, karena engkau akan lama di sana. Itu maksud yang lebih tepat ketika kita berpikir untuk hidup selama-lamanya. Sehingga engkau tidak berhenti beramal, karena engkau mungkin hidup selama-lamanya. Orang itu mencari keabadian, mencari kekekalan. Bagaimana caranya? Beramal yang baik sekarang. Namun kadang-kala kita jamaah, itu tadi kalau dikatakan antum kepingin punya rumah, punya ini,
Antum silahkan bekerja. Ambisimu untuk dunia silahkan dikumpulkan sebanyak-banyaknya dunia, tapi untuk dibawa ke akhirat, bukan untuk ditinggal di sini. Tapi kalau engkau sudah tua renta, masih ingin sesuatu yang engkau kumpulin di sini, ya engkau akan ditertawakan orang. Orang akan bilang, ini sudah tua orang, kesian nih orang, masih nggak sadar-sadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik, keadaan orang soleh yang kaya raya tetapi dermawan, atau orang soleh yang miskin tapi sabar? Kemudian apakah baik mendapatkan kondisi soleh kaya raya itu lewat ilmu agama, misal dengan cara buat konten dakwah via sosmed yang komersil, menerima hadiah yang mahal untuk mengisi dakwah, membuat buku agama yang dijual, membuat biro travel umroh haji yang mahal, dan jadi mutawif yang berbayaran tinggi, atau menerima hadiah uang mahal, atau buat sekolah salaf komersil yang mahal? Barakallahu fiik. wa fiik wa barak. Masya Allah jemaah. Begini jemaah, ini panjang soalnya, tapi sebenarnya satu masalah. Yang tadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih baik? Yang kaya bersyukur atau yang miskin yang bersabar? Yang paling baik adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita nggak bisa milih jalan hidup kita. Kita ingin kaya. Kita ingin hidup memiliki banyak harta. Tapi kadangkala itu tidak kita raih. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus sabar. Namun tatkala engkau kaya, ada orang yang ingin kaya tapi nggak kaya-kaya. Ana rasa banyak orang-orang yang miskin sekarang, yang kondisinya susah, dia tuh ingin kaya. Dia ingin kayak fulan, tapi mati miskin. Kita berusaha dalam kehidupan ini. Dalam kondisi apapun, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dalam kondisi miskin, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi kaya, hendaklah bertakwa kepada Allah. Karena dua-duanya baik. Memang kalau berpikir, kalau kaya enak Ustaz, Anda bisa berangkat umroh, bisa bantu bangun masjid, bisa sodako, ada banyak kebaikan yang bisa Anda kerjakan. Antum niatkan untuk itu. Tapi kadang-kala antum gak kaya-kaya, terus antum sabar. Dan ada juga kaya ternyata nggak bersyukur. Awalnya ngomongnya nanti kalau aku punya, ternyata Allah kasih ujian engkau dengan kekayaan, engkau nggak lulus. Minta kepada Allah harta, iya, kekayaan, boleh. Bahkan Nabi SAW berdoa tiap pagi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki, minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang halal, minta amalan yang diterima. Beliau juga mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Minta kepada Allah kekayaan. Dan Nabi tidak mencela kekayaan, asalkan bertakwa. La ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa jadi orang kaya, yang penting bertakwa. Udah itu intinya. Kalau tadi dikatakan tentang beberapa usaha disebutkan, bolehkah kita menjadi kaya dengan cara bikin konten, buka travel, buka ini? Jamaah, selama pekerjaan yang dilakukan itu halal, maka hasilnya halal. Selama pekerjaan yang dilakukan itu halal, engkau menjadi seorang ustaz, engkau dapat dikasih ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau melihat ada peluang untuk bisnis, ada peluang untuk mendapatkan uang. Ingat, jangan sampai semua itu melupakan kepada tujuan hidupmu, yaitu menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian engkau memalukan, engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk zuhud, untuk mencari akhirat, kemudian ambisimu cari dunia. Itu yang bermasalah. Kalau bicara disebutkan beberapa usaha tadi, silahkan satu persatu ditanyakan kepada
ustadz yang berkompeten dalam masalah muamalat, tanyakan yang kayak gini halal apa haram. Kalau halal, ambil. Yang kayak gini halal apa haram. Halal, ambil. Yang terpenting dari semua halal yang kau ambil itu, ambisimu itu akhirat. Kalau kemudian seorang ustadz, seorang yang punya ilmu agama, ambisinya dunia, yang ada dalam benak dia itu dunia, kepingin ini, kapan kau cari akhirat? Maka selama pekerjaan itu halal, silahkan dikerjakan. Namun tetap ambisimu adalah akhirat. Dan seorang yang berilmu bukan berarti dia nggak usaha, kerja, tafadhol. Engkau mau buka travel umroh, kalau tadi tanyakan membuka sekolahan ya. Ketika orang membuka sekolahan, dia ingin mengajarkan ilmu. Tapi kalau tujuanmu hanya membuka sekolah karena ingin kaya raya, ya udah ambisimu dunia, bawa tuh dunia. Tapi ketika ambisimu mengajarkan kepada umat kebaikan, kalau bicara uang dari hasil itu, ya mau nggak mau lah Ustaz, kita butuh biaya juga Ustaz. Tafadhol. Tapi ambisimu bukan untuk memperkaya diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaikum. Untuk orang tua, mana yang lebih baik untuk egois menginfakkan sebagian besar harta di saat masih hidup dibanding meninggalkan sebagian besar harta untuk ahli waris, baik bila ahli waris belum soleh ataupun sudah soleh, karena berpikiran bahwa yang diwariskan itu yang terbaik adalah ilmu agama, bukan harta. Nah, jamaah, kalau kita melihat Allah ketika berbincang tentang warisan, namanya di surat An-Nisa ya, Allah itu subhanallah mengatakan la tadruna ayyuhum, tunggu anak bacakan biar nggak salah anak bacanya. Nah, di surat An-Nisa ayat 11 nih, Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian ini pembagian warisan secara umum. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk anak laki itu 2 bagian perempuan. Kemudian ayah mewarisi juga ya, istri mewarisi, suami mewarisi, ibu mewarisi. Ada orang-orang yang mendapatkan warisan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kalian nggak tahu siapa di antara mereka yang paling dekat manfaatnya buat kalian. Wah, ketika kita kasih warisan buat anak kita, ya Allah, ternyata anak kita dengan warisan tersebut memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika yang dapat warisan itu ayah kita jadi hidup lebih tenang, beribadah lebih nyaman. Kita tuh nggak tahu. Makanya buat para orang tua, kalau bicara memberikan nafkah, kita tahu memberikan nafkah di jalan Allah, memberikan nafkah kepada fakir, memberikan nafkah kepada anak yatim, yang paling baik adalah memberikan nafkah kepada istrimu, kepada keluargamu. Ibda biman ta'ul, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab. Jadi ada perkara-perkara orang tua itu harus belajar ilmu. Kalau bicara dia meninggalkan ilmu jelas, tapi meninggalkan harta, subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka agar mereka tidak meninggalkan anak-anak mereka dalam kondisi lemah. Bahkan Nabi SAW ketika membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit, dia sakit keras, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini nggak punya ahli waris kecuali seorang wanita. Apa aku sodakohkan semua hartaku? Aku wasiatkan semua hartaku? Kata Nabi SAW, enggak. Terus setengahnya? Enggak. Terus berapa? Sepertiganya. Wathuluth katsir. Sepertiga itu udah banyak. Innaka antadhara warathataka aghnia, engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi kaya, khairun, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi
miskin minta-minta kepada manusia. Jadi orang tua itu berpikir ilmu agama, kasih ilmu agama sehingga harta itu lebih bermanfaat. Namun secara ekonomi Nabi menyuruh, memberikan arahan, meninggalkan anak-anak dalam kondisi kaya. Itu lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut al-wasi in taraka khairanil wasiyah lil walidain. Diwajibkan buat kalian ketika kalian punya harta, kelebihan harta itu nulis wasiat. Jadi kalau hartanya banyak nulis wasiat, hartanya sedikit nggak usah nulis wasiat buat warisan, buat ahli warisnya. Jadi Allah mengarahkan yang berwasiat itu yang kaya raya. Tapi yang miskin, udah biarin buat anak keturunanmu. Tinggal kewajibanmu. Jangan kemudian engkau melakukan dua kesalahan. Anak nggak dikasih ilmu yang baik, anak nggak dikasih pendidikan yang baik, karena engkau takut anak-anak rusak, harta juga nggak ditinggalin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah masih ada waktu, Ustaz? Masya Allah. 2 pertanyaan lagi mungkin? 2 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Apakah baik bagi orang tua untuk menyekolahkan anak untuk mempelajari ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, komputer, dan lain-lain dikaitkan dengan dunia dan isinya ini terlaknat, kecuali orang berilmu agama dan murid yang belajar ilmu agama? Apakah bila kita mengajar ilmu agama sudah pasti kita akan pandai pula ilmu dunia seperti matematika, fisika, kimia, komputer, dan lain-lain tersebut dikaitkan dengan kejarlah agama, maka engkau pasti akan mendapatkan dunia. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Mungkin bukan kejarlah agama, kejarlah akhirat. Dunia akan ikut. Jadi kalau bicara tadi, orang tua menyekolahkan anaknya dunia, ilmu-ilmu dunia itu penting untuk memakmurkan dunia ini. Jadi kalau bicarakan fisika, matematika, penting. Kita tidak boleh meremehkan ilmu tersebut. Tapi modalnya semua ilmu itu adalah agama yang harus dikuatkan. Bukan berarti belajar ilmu agama tahu-tahu ilmu dunianya tahu. Bukan. Akan tetapi ketika engkau belajar ilmu agama dan tujuannya akhirat, orang yang tujuannya akhirat, dunia akan ikut. Yang perlu diluruskan adalah orang-orang yang belajar ilmu dunia, silahkan. Yang belajar ilmu umum, silahkan. Tapi jangan lupa, engkau nggak lama di dunia. Di sini pentingnya dia harus belajar ilmu agama. Kenapa? Ketika engkau belajar fisika, engkau mau belajar selama 20 tahun fisika, matematika, bahasa asing, engkau nggak akan pernah tahu kalau wudukmu sudah benar atau tidak. Engkau tidak akan pernah tahu bagaimana khusyuk dalam sholat, karena memang di situ nggak dipelajarin. Artinya orang tetap harus belajar agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh para pedagang untuk belajar agama, fikih, bagaimana berdagang yang benar. Jadi semuanya itu harus punya ilmu agama, karena menuntut ilmu agama itu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban buat setiap muslim. Bukan berarti semuanya harus jadi ustadz, enggak. Engkau harus belajar apa yang kau perlukan dalam kehidupan ini. Bicara ambisi, yang belajar ilmu agama, yang belajar akhirat, ingat ambisimu tetap harus akhirat. Karena jangan sampai yang ini berambisi dengan ilmu agamanya cari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang ini berambisi dengan ilmu dunianya, mencari dunia, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan sampai engkau berambisi dalam kehidupan ini untuk dunia, karena engkau pun akan terlaknat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, bisa Ustaz atau bisa kami minta tolong pada antum, Ustaz, untuk memberikan kesimpulan untuk yang sudah tidak muda ini atau sudah tua. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, jamaah ya. Untuk yang sudah tua, apa yang perlu dilakukan?
Yang pertama, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih umur sampai tua. Engkau banyak menikmatin banyak hal dalam kehidupan ini. Lisanmu udah merasakan berbagai macam makanan. Kakimu sudah melangkah ke banyak tempat. Matamu udah memandang banyak yang indah-indah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada orang tuanya, berterima kasih kepada orang tuanya. Dalam kondisi engkau tidak akan pernah ada di muka bumi ini kecuali orang tuamu ada. Yang ketiga, bertobat kepada Allah. Nggak ada yang sempurna. Jangan sok suci. Engkau banyak dosanya. Bertobat, beristighfar. Lihat, kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, engkau masih ada kesempatan untuk minta maaf sama dia. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berkaitan dengan amalan-amalanmu. Lihat, mungkin ada yang riya amalanmu. Ada yang riya. Engkau duduk. Karena kalau engkau banyak beramal tapi riya, nggak ada gunanya. Engkau juga lihat apakah amalanmu sudah sesuai dengan sunnah. Jangan, dari dulu aku beramal. Jangan. Karena ada orang yang sholat selama 60 tahun gak diterima sholatnya. Yang terakhir, ridholah dengan kondisi yang ada. Ridholah dengan kondisi yang ada. Ada orang yang tua sakit, terima kondisi tersebut. Mungkin itu menjadi penghapusan dosa bagi engkau. Dan berbaik sangkalah kepada Allah SWT. Pasti yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol.